Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di Ginau TV, kesarangan sedulur sedanten. Seperti biasa teman-teman, bareng saya Luikas yang bakal menemani sedulur sedanten yang tentunya masih stay di channel Ginau TV. Kali ini sudah hadir di depan kita semua yang mungkin sudah tidak asing kalau di channel kita ya. Seorang budayawan ya, seorang sejarawan juga yang keren banget di kota Cilegon yang sudah kemana-mana beliau ini. Dan kali ini di bulan kemerdekaan, tepatnya di bulan Agustus ini teman-teman ya, saya langsung berkunjung di tempatnya beliau, spesial nih. Nah, gimana Pak Bambang kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Lama ya nggak ketemu. Lama nggak ketemu soalnya. Ketemu lagi. Nah, terima kasih udah berkunjung ke workshop sejarah di Cilegon. Iya, mudah-mudahan kita ke depannya selalu tetap bersemangat ya, mengangkat sejarah ini karena sejarah itu penting sekali. Penting, bener banget. Nah, mungkin bisa ceritain nggak sih Pak, ini dari kapan gitu dan kenapa membuat workshop ini? Ya sebetulnya memang angan-angan sih udah lama ya dari dulu ya, pengen sekali kan. Karena intinya ingin mengangkat sejarah Geger Cilegon itu. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin ini juga begitu antusias ya. Iya betul. Ramai banget sampai dari pemerintah juga. Iya. Bahkan saya lihat tuh jalan-jalan juga ada spanduk-spanduk dipasang gitu. Artinya mereka itu begitu antusiasnya, bergembiranya begitu mendengar bahwa tanggal 9 Juli akan dijadikan sebagai hari peringatan Geger Cilegon atau hari besar kota Cilegon lah gitu ya. Mereka bersemangat sekali, pasang spanduk mengucapkan gitu ya. Saya juga ikut bangga lah gitu ya. Dan ini workshop sejarah Geger Cilegon ini awalnya begini. Kadang-kadang suka ada teman datang ya, anak-anak mahasiswa lah gitu. Oh iya. Ya ngobrol-ngobrol di sana di depan tapi situ ngobrol gelar tikar gitu. Ngobrol. Nah, terus menjelang peringatan kemarin itu. Terus saya tuh beres-beres ini dicek gitu ya. Kemudian memang ini sudah buku-buku ini artinya biasa bertumpuk aja gitu ya, gitu tumpuk-tumpuk aja jadi berdebu. Makanya sengaja dibuat begini biar bisa dilap-lap gitu, jadi debunya hilang gitu. Oh iya. Jadi intinya itu tadi mengangkat sejarah Geger Cilegon dan mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi atau paling tidak menjadikan apa ya, rasa semangat bagi pihak-pihak yang berwenang, tentunya pihak pemerintahan lah. Apa itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, terutama kota ya. Ya karena Geger Cilegon itu kan semua. Ya lingkupnya enggak cuman kota di Cilegon aja. ya. Dan bukan cuma pemerintah kota Cilegon yang bertanggung jawab ini kalau sejarah ini misalnya tenggelam gitu kan. Gitu. Semua ikut bertanggung jawab gitu. Kenapa sejarah itu penting? Ini apa dikupas sekarang apa nanti? Kenapa sejarah itu penting? Ya ini itu dong. Ini kata kuncinya. Nanti kita lanjutkan itu pentingnya bagaimana. Oke, sebelum ke apa ya sejarah itu penting, mungkin kita kan udah sering yang ngebahas tentang sejarah ya Pak ya. Maksudnya sejarah Geger Cilegon, sejarah terutama Geger Cilegon ini gitu kan. Itu kemarin-kemarin yang kita bahas itu sebenarnya gitu, maksudnya di paradigma kan, wah ini loh yang benar, ini loh yang salah gitu kayak gitu tuh. Itu menurut Pak Bambang sendiri tanggapan gimana sih? Kok ada sih sejarah yang salah, sejarah yang benar kayak gitu? Jadi begini, kalau masalah sejarah itu memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, itu kata-kata bijaknya. Oh itu ya. Ya, kenapa? Karena sejarah itu adalah sebuah peristiwa masa silam. Yang mungkin juga itu ratusan tahun. Bahkan saya pernah mengikuti, kalau kita ikuti di tulisan-tulisan ini ada yang 1200 tahun. Ini kalau kita ini nanti kalau ada kesempatan kita coba singgung sedikit. Siap. Tetapi minimal sejarah itu yang kita pakai sekarang ini itu umurnya rata-rata di atas 800 tahun. Rata-rata ya? Iya. Rata-rata 800 tahun gitu.
Makanya kalau untuk menghadirkan sejarah secara utuh dan benar itu sangat mustahil. Iya, padahal ibaratnya ukuran hidup manusia itu kan ya paling lama itu 100 tahun ya. Iya. Ya kan berarti kan itu butuh berapa orang gitu Iya. kan? Kenapa saya sebut begitu? Karena kan Salahkan Negara aja mulai berdirinya itu tahun 130 Masehi. Salahkan Negara. Nggak apa-apa saya taruh di depan dulu nih, karena betapa pentingnya sejarah. Sejarah pertama kali itu memang menurut saya, artinya informasi yang saya dapatkan itu pertama kali adanya di Banten, yaitu Salahkan Negara. Kemudian melebar menjadi Tarumanegara gitu ya, agak dikit ya, melebar ke Sungai Citarum kan, karena Tarumanegara itu sebetulnya negara yang ada di Sungai Citarum gitu, maka disebut Tarumanegara. Kemudian lari lagi ke sana ke Kalingga, ya. Kalingga, Kahuripan sana. Terus nanti lari-lari sampai ke ujung sana ke Jawa Timur. Jawa Timur itu udah ke Mataram, ke Majapahit, Kediri sana. Ya. Ujungnya nanti larinya ke GGR Cilegon juga di Kesultanan Banten itu yang dihapus Belanda. Bola GGR Cilegon. Jadi sejarah itu sebetulnya kalau dipersingkat itu dimulai dari Banten dan berakhir di Banten. Ini sejarah panjang bangsa Indonesia ini. Oh iya. Oh jadi spesial dong ini. Spesial. Banten itu. Kalau mau dibahas secara detail juga mungkin barangkali terlalu panjang ya. Tapi kita coba sedikit saja kupas. Bahwa di awalnya itu kan bahkan saya menyebutnya bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat spesial dan hebat. Tuhan menciptakan bangsa Indonesia itu sudah direncanakan ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Dan itu sudah dibuktikan kalau kita kembali ke sejarah. Ya. Ya, makanya pentingnya sejarah itu untuk mengetahui diri kita. Sejarah itu diri kita, nafas kita, darah kita, jiwa kita, bahkan kalau bahasa sekarangnya jati diri kita. Kalau kita tidak mengenal sejarah, kita tidak ketemu jati diri kita. Makanya kalau sekarang kita generasinya agak sedikit kisruh gitu ya, karena kita tidak memahami sejarahnya. Jadi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah itu lebih pada menanamkan rasa kebencian terhadap Belanda. Jadi seolah-olah kita itu bener lah gitu tuh, kayak gitu. Ya, maksudnya. Artinya sejarah itu kan harus membangun karakter sebuah bangsa, membangun jiwa. Membangun jiwa itu berarti kan, makanya ini saya ngomong sama ahli-ahli sejarah, terutama yang di pendidikan ya, karena sejarahnya diajarkan. Itu harus berhati-hati sekali untuk mengajarkan sejarah di sekolah, itu harus bijaksana. Soalnya di sekolah itu kan tempatnya membangun generasi. Iya. Jadi bagaimana biar bangsa itu, generasi itu terbangun menjadi bangsa yang hebat seperti aslinya. Saya sebut aslinya, bangsa Indonesia ini bangsa yang paling hebat diciptakan Tuhan, dan tidak pernah ada di muka bumi ini selain bangsa Indonesia yang spesialisasikan oleh Tuhan dengan tempat yang begitu mewah. Ya, begitu mewah, begitu indah, bahkan orang Yunani itu menganggapnya ini surga. Iya, Nusantara ini, Indonesia ini surga. Mereka zaman dulu itu beberapa ratus tahun sebelum Masehi itu sudah mencari surga. Yaitu mencari Indonesia. Kenapa? Kalau di sini kan matahari tepat waktu, tidak pernah. Kenapa? Orang Indonesia harus begitu. Tapi akhirnya kan orang Barat malah yang lebih tepat waktu, orang Jepang, orang Korea ya. Kenapa? Karena kita tidak belajar sejarah. Padahal kalau kita disuruh membaca, matahari tepat waktu datangnya, tenggelamnya juga. Kalau di negeri orang belum tentu. Iya. Musimnya juga banyak kan. Iya. Terus di negeri orang, makanya kenapa orang-orang Eropa kenapa datang ke Nusantara ini? Mereka mencari bukan cuma rempah-rempah sebetulnya. Bukan cuma rempah-rempah. Memang diceritakan di sejarah itu hanya rempah-rempah, tetapi segala macam komoditi ekspor itu gitu ya. Mereka dapatkan dari sini, dari Nusantara. Jadi nggak cuman yang mungkin dari dulu zaman SD juga kan diajarin sejarah itu ya
awalnya itu kan, maksudnya orang datang atau negara lain datang itu menjajah itu karena adanya rempah-rempah itu kan karena memang ditanamkan ke situ. memang mencari apa saja, karena seakan-akan Indonesia ini diciptakan Tuhan ini sebagai sumber untuk kehidupan dunia, sebagai sumber. Dan fakta memang Seharusnya berarti Indonesia itu kan tadi kan sumber untuk dunia. Seharusnya sebenarnya harus berdaya sendiri seharusnya ya. Segala macam itu seharusnya bukan berdaya sendiri, kita bisa menghidupi Iya, maksudnya bangsa lain. menghidupi bangsa lain kan. Iya. Nah, seharusnya kan kondisi sekarang kan malah kita tuh kayak minta-minta kan lain. Maksudnya udah ekspor gitu atau impor. Karena kita tidak belajar sejarah. Sejarah kita diajarkannya 350 tahun dijajah Belanda. Iya, iya. Terus kalau dijajah Belanda 350 tahun ngitungnya dari mana? Iya, Iya, ngitungnya. 300. Ya, itu di situ aja ada tuh ketulisan siapa namanya Cornelis de Houtman aja tuh ya di atas di atas. Itu kan baru 1596 itu baru ke sini. Baru ke Banten. 1596. Iya, Cornelis Itu de Houtman baru ke sini itu juga tidak diterima oleh orang Banten. Bahkan Cornelis de Houtman itu mendapatkan apa ya namanya hukuman. Jadi mendapatkan hukuman karena dia melanggar teritori Kesultanan Banten lah katakan gitu. Aturan-aturan yang ada di Banten dia langgar sehingga dia ditangkap sama otoritas Kesultanan Banten dan itu dikenakan apa namanya denda. Bayar. Bayar Ya, kalau nggak bayar nggak dilepas itu Cornelis de Houtman. Karena iya melanggar itu ya berarti ya ketentuan yang ada di dalam. Iya, karena banyak yang dilanggar gitu. Dia ikut-ikutan jual beli apa gitu semaunya dia. Enggak mengikuti padahal punya di, aturan. Iya, di negara itu atau di Banten itu udah punya aturan ya. Memang ini satu-satunya artinya sebuah peristiwa ya pengalaman yang luar biasa ya. Dan memang akhirnya dijadikan untuk yang kedua itu siapa di bawahnya tuh? Ini nih. Ya rombongan dari kedua itu. Tahunnya 1597. 98 ya. Iya. Nah, itu barulah mereka menyadari memasuki negara orang, wilayah teritorial orang, harus mengikuti aturan dan punya etika dan sopan santun. Itulah yang dilakukan oleh Belanda sehingga diterima oleh Sultan. Sultan kalau nggak salah itu sultannya sudah anak cucunya Maulana Hasanuddin cucunya. Sudah. Jadi karena 1596 kan itu. 98 ya? 98. Iya. 1998 itu. Jadi sudah mendekat gitu ke sultan. Walaupun waktu itu kalau nggak salah sultan masih berumur masih bayi lah kalau nggak salah. Tapi sudah dinobatkan, masih anak-anak. Tetapi dihormati oleh orang Belanda. Kalaupun nantinya terjadi di ujung-ujung Kesultanan Banten itu terjadi satu pengkhianatan atau satu apa ya antara ayah dengan anak dengan ayah, iya keributan ribut gitu ya, nggak cocok yang apa namanya Sultan Ageng Tirtayasa sama Sultan Haji itu mah bukan cuma di Banten aja, di seluruh kerajaan yang ada di Indonesia juga seperti itu. Dan itu ya lumrah-lumrah aja, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting bagaimana kita mengambil hikmah dari kisah-kisah sejarah kita di masa silam. Makanya sejarah itu jiwa kita. Kalau kita tidak kenal sejarah masa silam ya kita tidak akan menjadi bangsa yang hebat itu. Iya tadi nggak bisa belajar dari ini ya. Iya, kita harus belajar dari sejarah. Gitu. Bagaimana pada masa lalu Singosari itu bisa membuat kocar-kacir negara superpower yang dinamakan Mongolia. Pernah dengar kan Mongolia? Mongolia iya. Ya, itu kekuasaannya dari Tiongkok sampai ke sebagian barat Eropa dan Asia. Asia dan Eropa. Ya, kekuasaannya bahkan sampai ke sini ke Sri Lanka ke bawah sini. Semua itu kekuasaan dia. Tetapi melawan tentaranya Singosari. Padahal yang diutus sama Kubilai Khan itu 3 jenderal yang luar biasa pilihan.
memimpin 3.000 pasukan, tapi dia bisa pecar kacir sama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bisa mengalahkan negara superpower. Ini kita. Jadi kita itu. Nah tadi itu kan Singosari, Kediri ya. Dari mana asalnya? Tetap aja ujung-ujungnya awalnya dari Salakanagara, kan gitu. Terus mundur lagi Tarumanagara, ya. Kahuripan. Jadi mundur ke sana kan beranak pinak, jadilah kita. Kita ini siapa? Indonesia. Indonesia. Kita ini. Jadi memang apa ya, ribut-ribut itu sebenarnya harusnya bisa dihindari ya kalau kita emang tahu sejarah tadi ya. Maksudnya tadi kan udah dijawab ya bahwa penting lah sejarah itu untuk kita itu bercermin diri gitu kan. Bercermin diri bagaimana bangsa kita tuh harusnya bersikap. Kita itu seperti orang-orang dulu itu. Jadi saya memang tadi langsung ke Kesultanan Bantennya juga langsung di akhir ya. Gitu ya. Sultan Haji. Tapi sebetulnya semua kerajaan-kerajaan di masa lalu itu, taruhlah kita mulai dari Singosari itu berdirinya itu awalnya Ken Arok itu sebagai Akuwu di sebuah kalau sekarang tingkat kecamatan lah. Kecamatannya awalnya. Terus Pak Camatnya gitu ya dibunuh sama Singosari sama Ken Arok ya. Istrinya dinikahin, dia duduk menjabat itu. Nggak apa-apa selama kita itu memang mampu gitu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu memprovokasi, ngoceh aja gitu. Bertindak mah enggak. Iya, maki-maki aja. Maki-maki itu ya, dan itu bukan bangsa Indonesia. Yang maki-maki, ngeluh itu bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak pernah begitu. Makanya penting sejarah. Tidak pernah. Kalau kita berani langsung bunuh. Ya kan, Arok itu membunuh Tunggul Ametung, ya kan. Kemudian waktu itu rajanya itu Raja Kediri ya. Kediri itu namanya Kertajaya. Kertajaya itu raja yang kebetulan memang tidak disukai. Kenapa? Ini satu-satunya raja yang memusuhi para cendekiawannya. Oh iya. Pada masa itu iya cendekiawannya ada. Cendekiawannya ada kan. Tapi dimusuhin sama dia, disuruh tunduk gitu. Durut sewenang-wenang. Nah kan nggak mau. Itu namanya kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu kan kalau si Kertajaya ini kan semua harus tunduk gitu. Kalau kamu nggak mau tunduk sama saya bunuh. Jadi main bunuh aja. Nah akhirnya si kaum cendekiawan ini Brahmana nih ya, kalau di kita orang-orang intelektualnya lah, cendekia orang-orang beragama gitu, tokoh-tokoh agamanya ngumpul sama Ken Arok. Karena Ken Arok tuh tahu punya keberanian. Kamu bisa nggak bunuh? Kamu bisa nggak belain saya? Untuk apa? Dan memang itu Kertajaya itu tidak bisa dibunuh, hilang gitu. Tetapi kerajaannya kan direbut sama Ken Arok. Ya itulah berdirinya Singosari yang tadi saya cerita. Itulah negara besar gitu. Dan begini, Ken Arok itu begitu dia menurut anaknya raja itu tidak dibantai semua, tidak. Karena diambil rajanya aja udah pergi, anaknya didudukan menjadi bupati, adipati namanya Jayasabha. Itu yang ditiru oleh Amerika, politik Amerika. Misalnya ini calon presiden, saya calon presiden, ya kan? Begitu kalah saya kan ditarik, nggak tahu jadi menterinya, ya kan? Tidak ada permusuhan. Ya kayak ini kita aja di sekarang ini kan, gitu kan? Kalau di Indonesia juga sama bukan? Kalau di kita kadang-kadang masih ada ya? Masih ada permusuhan, bahkan masyarakat juga nggak wawuh gitu. Tapi maksudnya kan yang kejadian politik tahun kemarin 2019 itu kan yang tidak kepilih. Sekarang kan yang sekarang ini justru sesuatu yang aneh gitu. Aneh artinya itu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dulu, yang ditiru oleh Amerika. Ya Amerika kan berdirinya 1700 sekian, ya kan? Taruhlah 1800 ya tahunnya. Nah kalau ini kan terjadinya di 1122, lebih tua ajaran-ajaran gitu. Termasuk nanti Majapahit berdiri juga
Raja Kertanegaranya itu disingkirkan, tetapi menantunya diangkat menjadi adipati, dikasih tempat namanya Tanah Tarik yang menjadi kerajaan Majapahit itu, yang akhirnya Majapahit menjadi besar. Artinya politik zaman dulu kita ini itu udah hebat dan ditiru oleh orang-orang luar negeri. Orang luar negeri dari mana? Mereka belajar dari sejarah-sejarah kita. Kita tidak belajar kepada sejarah kita, makanya seperti ini. Bahkan kalau tidak salah dari pendidikan juga sama ya, maksudnya konsep pendidikan yang digaungkan dulu gitu di Indonesia itu kan bagus. Di sini tidak diterapkan, malah yang menerapkan adalah yang dari Eropa, dari sana gitu, makanya mereka lebih maju. Nah, karena gitu ya, karena mereka lebih dulu belajar. Itu pernah saya bahas ya. Itu ada yang namanya, di sini saya tulis nih, Cat Van Bonang dengan keropak Ferrara, ini kebetulan ketutupan nggak apa-apa lah. Iya, keropak Ferrara itu adalah notulensi Maulana Malik Ibrahim. Tahu kan Maulana Malik Ibrahim? Kalau Edwin Van Bonang itu juga notulensi rapat dan pengajian. Penulisnya gitu maksudnya atau gimana sih? Yang suka nyatet gitu. Jadi kalau sekarang gitu maksudnya. Atau orang yang biasa menyimpulkan. Jadi disimpulkan oleh orang Belanda bahwa itu dulunya waktu Sunan Bonang ceramah atau rapat pertemuan begini ada yang nyatet itu kan itu nyatet. Oh ternyata begitu jiwanya begitu. Itu yang ditiru sama oleh orang bule, oleh orang Belanda. Makanya Belanda maju, orang Inggris maju, orang Italia maju. Mereka meniru, menerapkan itu di sebagai jati diri dia. Gitu. Artinya kalau orang kayak itu kan orang-orang hebat. Orang hebat itu terarah, segala sesuatunya terarah. Nggak ada, makanya saya bilang tadi, orang kita tuh yang suka ngoceh gitu terus di WA itu bukan bangsa Indonesia sebetulnya, tetapi karena mungkin belum nggak tahu, karena kita kelewat sejarah. Nanti kembali lagi kepada mempelajari sejarah sih, insya Allah itu tidak seperti itu. Nah, yang seperti diterapkan oleh orang-orang luar itu, jiwa kita itu sebetulnya itu mereka yang duluan. Jadi belajar duluan ya. Belajar duluan dari mana? Dari sini, dari Nusantara. Nusantara itu diciptakan Tuhan itu khusus, tidak akan bisa dipecah belah oleh siapapun. Bangsa Indonesia ini tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, bukan Belanda. Belanda nggak mampu memecah belah bangsa Indonesia. Berarti sekarang yang terjadi pecah belah itu bukan dari campur tangan negara lain atau orang lain ya sebenarnya. Yang sekarang juga kan nggak pecah belah, nggak bisa pecah belah, walaupun itu konflik juga harusnya pecah belah. Yang begini nih kalau di negara orang, bukan di Indonesia sudah pecah, sudah hancur. Ini ya sudah hancur. Tetapi di Indonesia nggak, kenapa? Karena Indonesia itu suatu negara yang sudah ditakdirkan dari sana berpenduduk mayoritas paling besar di muka bumi, nggak ada lagi. Ada nggak coba? Negara Muslim paling besar di muka bumi. Nggak ada negara Muslim. Nggak ada. Walaupun mungkin kalau jumlah penduduk kan ada kan ya, Cina, India. Kalau jumlah penduduk banyak, tetapi mayoritas kalau Muslim terbesar di muka bumi tidak ada. Dan itu Tuhan sudah menciptakan dan tidak bisa dikutak-atik oleh siapapun. Iya benar. Tidak bisa. Spesial banget. Makanya tempatnya juga ditempatkan di tanah yang subur. Yang kata Gus Plus mah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Itu Gus Plus ngomong. Iya. Nah, itu harusnya direnungkan. Kenapa bisa begitu? Berarti itu hadiah spesial dari Sang Maha Pencipta kepada bangsa Indonesia tuh. Jadi ini tidak akan pernah habis untuk menghidupi bangsa Indonesia, penduduk yang sekian ini, bahkan bisa menghidupi penduduk dunia gitu. Sebetulnya itu. Tetapi kadang-kadang kita mengecil-ngecilkan diri. Katanya cadangan minyak bumi kita sedikit, cadangan ini sedikit, mengecil-ngecilkan diri kita mah gitu. Saya nonton di TV itu, para ahli yang ngomong kita mah sedikit cadangan ininya, ya nggak apa-apa sih, memang itu kan cuma itu perilaku mengkerdilkan diri. Enggak, kita negara yang sangat kaya, hutannya juga, walaupun kebakaran terus ya, nggak habis-habis hutannya.
Coba aja liatin hutan kebakaran, habis nggak? Enggak. Itu Gunung, logikanya. gunung Merapi aja banyak kan ya, aktif kan. Gunung berapi ya. Negara mana sih yang sebanyak di Indonesia? Nggak ada. Memang Indonesia itu suatu yang diciptakan memang negara yang betul-betul bangsa ya, bangsa yang betul-betul hebat. Iya, coba aja dari tadi di Singosari, ya bagaimana dia bisa membuat kocar-kacir tentara Mongolia. Mongolia itu enggak pasukan yang udah serba hebat. Nah, itu dicontohkan lagi bagaimana Belanda. Nah, ini kita ke Belanda. Bagaimana Belanda mau menundukkan Aceh, kan nggak bisa-bisa. Baru pada tahun 1912 Aceh itu bisa ditundukkan, dan itu pun oleh tentara bayaran yang namanya Marsose. Iya, Jadi itu tentara yang berpihak kepada pembayar. yang bayar. Yang bayar. Iya, siapapun yang bayar, tentara itu akan ini gitu. Nah, waktu itu Belanda juga membayar itu untuk menguasai Aceh, bukan Senokor-Gronya. Senokor-Gronya itu nggak ada apa-apanya sama Haji Abdul Karim. Nah, kalau kita belajar Geger Cilegon, ya pentingnya Geger Cilegon. Jadi kita bisa tahu kita ini bukan bangsa kecil, bukan bangsa kerdil, enggak. Iya, betul. Syekh Nawawi itu menulis kitab itu sebanyak kurang lebih 100 kitab ya, dari ilmu falak, hadis, fikih dan tafsir dan lain sebagainya. Dia itu sampai sekarang bukunya dicetak ulang baik di dalam negeri, terus-terusan. Ya, maupun di luar juga banyak. Di perguruan tinggi. Masa sih Senokor-Gronya katanya bisa mempengaruhi umat Islam Indonesia sehingga bisa dijajah? Itu kan pengakuan kita mengecil-ngecilkan diri. Nggak ada Senokor-Gronya kecuali Senokor-Gronya membuat kitab. Bisa. Kalau berarti dia itu cuman kayak ini aja, karangan ilmi atau esai-esai aja atau kayak gitu aja berarti ya? Dia itu mempelajari tradisi dan budaya bangsa Indonesia, bukan cuma di Aceh, semua, termasuk di Banten. Bahkan kata dia. Jadi untuk biar tahu mungkin ya istilahnya lebih kurangnya gitu ya? Iya. Bahkan kata dia, Banten itu sebagai sumber kualitas manusianya, itu sebagai sumber kualitas yang nomor 1 di matanya Senokor-Gronya dalam hal ya para alim ulamanya, pembelajaran para alim ulamanya itu yang begitu dihormati dan disegani gitu ya, dan sekaligus menjadi penggerak, pemimpin gerakan revolusi. Revolusi intelektual. Itu orang Banten. Siapa yang bilang? Senokor-Gronya yang ngomong. Senokor-Gronya itu juga belajar sama Syekh Nawawi. Orang rumahnya juga berdekatan waktu di Mekah kok. Mereka iya. Iya, ini Syekh Nawawi tinggal di sini. Senokor-Gronya juga di sini, belajar dia ke situ. Masa mempengaruhi orang Indonesia? Iya, kalau logika selama ini ya. Ini nih harus dipakai. Syekh Nawawi mempengaruhi semua. Coba aja tanya di pondok-pondok pesantren sampai sekarang masih. Sampai sekarang dia terpengaruh oleh pikirannya. Iya, maksudnya buku-buku karyanya. Kalau Senokor-Gronya hanya membuat artikel. Ya, memang banyak yang dia buat, sekitar 1.400 artikel. Ribuan. Tetapi tidak ada yang kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam, nggak ada. Dia hanya perilaku budaya, tradisi, sikap dan lain sebagainya. Dan bangsa Indonesia ini satu-satunya yang menjadi perhatian orang-orang bule untuk diteliti. Kenapa sih orang Indonesia ini hebat gitu? Ya, maksudnya dulunya kok hebat sih? Gitu. Hebat bener, mereka tuh pada meneliti. Bahkan bukan cuma di era Senokor-Gronya. Kalau Senokor-Gronya kan masuk ke Mekah aja itu tahun 1884. Di ini dulu diperiksa dulu lah sama majelis ulama ya, termasuk Haji Abdul Karim yang meriksa. Ya, ketemu sama Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim pulang ke sini mengadakan rencana Geger Cilegon gitu kan, untuk melakukan pergerakan itu. Ketemu dengan Haji Marjuki yang juga salah seorang pemimpin Geger Cilegon. Memang kalau sama Haji Tubagus Ismail, Senokor-Gronya nggak ketemu. Nggak ketemu di Mekahnya, nggak ketemu. Waktu Senokor-Gronya belajar di Mekah nggak ketemu, tapi sama Haji Abdul Karim ketemu, sama Syekh Nawawi ya diajarin
gitu. Masa dia bisa mempengaruhi orang Islam Indonesia terus dijajah? Artinya kita itu sejarah itu harus betul-betul sebagai dasar berpikir yang positif dan masuk akal. Selama tidak masuk akal, sejarah itu nggak ketemu gitu. Nggak masa dengan bambu runcing bisa mengusir Belanda. Ini nih yang iya kan masih kuat tuh kayak gitu. Masih kuat ya. Kemudian kalau bicara bambu runcing itu kan emang diajarin di sekolah juga kan ya, sejarah sekolah itu. Iya. Kalau Pak Bambang gimana sih maksudnya selama ini melihat gitu tentang sejarah yang diajarkan di sekolah itu? Yang punya tersendiri gitu, pandangan tersendiri. Ya mudah-mudahan sih setelah mendengar obrolan begini, para pakar, para ahli, para sejarawan, para pendidik juga guru-guru sejarah gitu. Harus berpikir lebih jauh, karena sejarah itu adalah untuk membangun karakter sebuah bangsa. Jadi janganlah dikatakan bahwa mengusir Belanda dengan bambu runcing, nggak ketemu orang di sananya pakai senjata modern. Artinya di situ nggak ketemu gitu. Terlalu jauh gitu logikanya. Terlalu jauh. Logikanya itu harus yang deket-deket. Yang menangnya gimana ya? Misalkan ada rombongan pakai bambu runcing, kemudian pakai tembakan ya gimana? Dari jarak jauh kan? Nah, di Toyomerto atau gimana tuh? Pernah saya bahas. Itu pun anak buahnya Haji Wasid itu sudah secara syariat sudah melakukan proses mandi, upaya untuk biar kebal. Kebal peluru. Nah, kan pernah kita bahas ya. Apakah itu kelebihan? Nah, itu pun mereka tetap terbunuh di Toyomerto. Iya kan? Di Toyomerto tetap, karena kenapa? Karena mereka pakai senjata kalau sekarang namanya mesin gun. Jadi diputar. Lebih hebat daripada pistol biasa ya. Iya, mungkin itu tadinya mengiranya pistol biasa, tapi ternyata ada yang lebih tinggi gitu. Bahkan mereka juga si anak buah Haji Wasid ini itu baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Makanya mungkin kaget, akhirnya tertembus peluru. Tetapi ya perlu dicatat juga nih, saya dapat data informasi sejarah itu dari sekitar 200 orang yang menghadang itu, yang tertembak yang mati cuma 9 orang. Padahal pakai begitu, coba bayangkan. Dari 200 hanya 9 doang. 9 orang yang mati. Berarti yang lain kebal. Iya. Nah, ya barangkali kan gitu ya. Ya ini kan fakta sejarah yang saya dapat. Iya. Gitu. Lah apalagi kesiniin itu kan tahun 1800-an. Apalagi kesini mengusir Belanda pakai bambu runcing. 1945 ini ya. 45. Itu sudah lebih canggih lagi, pesawatnya juga sudah hebat. Iya dong, udah 1 abad dan lebih lah udah. Iya, sudah 1 abad lebih. Pasti berarti udah kemajuan teknologi lah udah. Sudah semakin maju gitu. Nah, makanya mengajarkan sejarah itu jangan asal seru gitu. Jangan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan bagaimana jiwa karakter si anak ini nanti terbangun lewat sejarah ini gitu. Itu gimana sih kalau Pak Bambang sendiri kan, maksudnya untuk mungkin teman-teman pendidik gitu kan, guru-guru yang saat ini memang lagi mengampuh pelajaran mata sejarah gitu, biar lebih dapat aja gitu, bukan cuma sekedar ya tadi tuh dibilang ya sekedar rame-rame doang gitu. Tadinya saya pernah dengar katanya sejarah mau dihapuskan. Iya, itu waktu itu kan seperti itu kan. Saya setuju. Sekarang masih. Saya justru buktinya masih. Kalau sejarah itu dihapuskan itu. Kenapa setuju? Berarti kan nanti gimana ada generasi kita nih selanjutnya biar tahu sejarah. Nah, sejarah yang diajarkan di sekolah itu yang dihapuskan. Tetapi dimasukkan sejarah yang baru. Maksudnya muatannya kok di dalamnya. Iya. Pelajaran sejarahnya masih harus tetap ada. Yang bambu runcing 350 tahun dijajah Belanda. Iya. Itu masih ada sampai sekarang. Iya, makanya kalau dihitung juga kan Aceh baru 1912 baru tunduk ya, baru bisa dikuasai dan masuk kepada wilayah Belanda, Hindia Belanda yang menjadi negara Indonesia sekarang. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dihitung dari 1912 sampai 1942 berapa tahun? 912 sampai 1942 itu udah 30-an. 30 tahun doang kita dijajah Belanda. Iya kan? Karena masuk. Nah, pertanyaan satu lagi. Seandainya Aceh tidak bisa dikalahkan oleh Belanda dan
dia tetap merdeka. Sampai Indonesia merdeka dia tetap merdeka. Berarti sekarang Tidak masuk wilayah Indonesia Iya. kan? Berarti Indonesia itu hanya Pulau Jawa. iya. Iya kan? Hanya Pulau Jawa. Karena mungkin Bali juga sendiri, Iya. Kalimantan juga sendiri, Aceh sendiri. Tetapi tidak begitu. Sudah diciptakan bangsa Indonesia itu bangsa yang besar tadi, Muslim terbesar di muka bumi, ya kan? Dari ujung barat sampai ujung timur, adanya di garis khatulistiwa, negeri yang subur, Iya. ya. Dan negeri yang didatangi oleh para wali dari Iya. belahan dunia lain, ya, didatangi ke sini, pada datang. Itu bukan dari eranya Sunan Bonang dan Sunan itu aja, siapa Maulana Malik Ibrahim, sebelumnya sudah ada. Jadi dari sana tuh sudah datang ke sini. Dari sebelum 9 wali itu Sudah ada ya. ya. 9 wali kan di eranya kerajaan Majapahit. Oh iya. Setelah perang saudara di Majapahit, datanglah gitu orang dari sana, siar agama Islam, ngajarinnya bukan ngajarin agama, nggak ngajarin agama. Padahal dia itu seorang wali, datang ke Majapahit bukan ngajarin agama, ngajarin apa? Nanam padi. Karena padinya juga acak-acakan bekas perang saudara. Oh. Perang saudara. Tapi itu berarti sisi dakwahnya itu nggak langsung ya berarti mereka. Mereka ngejar sendiri. Ini orang hebat amat sih. Iya, pada cara ininya gitu Iya, ya. orang ini hebat amat sih. Apa sih agamanya? Terus ditanya Jadi, agamanya apa? Dakwahnya itu lewat ya kelakuan ya. maksudnya. Kelakuan, Perilakunya dia juga. Jadi nggak langsung Langsung ceramah itu pasti ceramah, kabur dia. kabur orang, dia kan agamanya Hindu. Nah, terus gini Pak, tadi kan kata Pak Bambang alangkah lebih baiknya sejarah itu muatannya gitu atau di dalamnya itu berubah. Kayak contoh nih, kalau di Cilegon sendiri katanya dengar ya, lagi rame-rame gitu kan bahwa Kiai Cilegon itu akan masuk ke dalam muatan lokal sekolah gitu atau masuk ke dalam salah satu pelajaran sekolah itu gimana? Alhamdulillah sih. Ya berkat mungkin sanggup tanggapan yang begitu antusias dari teman-teman yang lain semua ya. Artinya betul-betul merespon sehingga pemerintah pun merespon gitu. Jadi keinginan masyarakat. Karena emang dari akar berarti. Iya, karena ini keluar dari akar gitu. Dari akar. Jadi waktu itu saya dengar sendiri tuh, rame banget gitu. Kayaknya seru gitu. Bahkan telepon masuk ke saya itu kekhawatiran juga banyak. Kekhawatiran tentang? Ya jangan ini nanti dimanfaatkan jadi politik. Aduh. Terus gimana tuh tanggapannya? Maksudnya terkait dengan hal itu kan emang nggak cuma di sekolah aja kan, tapi emang ini ya bahkan ada tahun ini kan tadi udah ada walaupun secara virtual sudah ada gitu sudah kan. ada pelaksanaan perayaannya, peringatannya tanggal 9 Juli 1888 selama 133 tahun baru pertama kali diperingati tanggal 9 Juli kemarin 2021 ini dan kita bersyukur ya sekian ratus tahun. Ya cuman kata tadi kan ada sisi ya oke lah, emang senang gitu kan ya. Semua orang tahu gitu, semua orang merasa memiliki sejarah itu gitu. Cuman tadi gimana tanggapan sisi kekhawatiran gitu? Kekhawatiran, ya memang kalau kita itu khawatir boleh-boleh saja. Tetapi kita itu memang sekarang ini sedang berada di dalam generasi khawatir. Nah ini sebetulnya salahnya nih. Kita ini sekarang hidup di dalam generasi khawatir. Makanya hal-hal kecil pun kita khawatir. Ada hal ini khawatir. Ada takutnya itu ada yang tumbuh, ada ideologi baru tumbuh. Takut. Berarti generasi suzon gitu ya? Iya. Takut ideologi itu tumbuh lagi. Kita mah nggak perlu takut sama siapa-siapa. Bangsa Indonesia tidak pernah diajarin lu takut. Iya nggak pernah. Mereka yang pada takut. Belanda itu pulang. Bukan sama pemberontak. Dia Jepang juga pulang. Sudah ditakdirkan kita mah sudah bangsa yang hebat aja. Itu intinya itu dan fakta, ya kan? Walaupun saya bilang ini tapi fakta. Cuman kita hidup di dalam generasi khawatir melulu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah ada alur ceritanya. Sudah ada. Kita mah pokoknya kita bangsa yang hebat. Tinggal yuk kita bareng-bareng. Nah ini yang belum ketemu.
bagaimana kita ketemu di satu titik itu. Jadi niat yang belum punya. Iya. Kalau modal segala macam Sudah ada ya. ada, tetapi niat kita belum ada. Sedangkan niat itu yang paling penting. Iya, iya. Terus niat bisa dilihat nggak? Nggak bisa lah itu kan. Hah? Ya, nih pertanyaan ini nih. Coba Jawab. nih. Niat bisa dilihat nggak? Bisa dilihat lah dari kelakuannya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Makanya kita nggak usah nanya punya niat nggak sih dia memperbaiki negara. Nah, dilihat aja dari perilaku. Iya, iya, usahanya. Usahanya bagaimana menciptakan undang-undang yang berpihak kepada walaupun rakyat. ibaratnya ngomong saya akan seperti ini, membangun seperti ini, tapi kalau Niatnya tidak ada, usahanya nggak ada, tetap aja. kelihatan. Iya. Kelihatan. Jadi hanya lip service. Hmm. Itulah makanya. Dulu kok Punya sejarah. Om Do. Iya Om Do. Iya, benar. Iya. Jadi yang namanya niat itu bisa kelihatan. Apalagi dalam urusan politik. Karena politik mah implikasinya pada kesejahteraan masyarakat dan kedamaian dan kemakmuran. Kalau kita tidak menemukan kedamaian dan kemakmuran, berarti kita tidak punya niat. Itu niat itu bisa dibaca kalau kita makmur, adil dan sejahtera, gitu ya. Seperti orang luar negeri. Iya, iya. Berarti mereka pada niat untuk mensejahterakan bangsanya. Itu betul. Wah. Ya. Ini kan Pak Bambang ya. Sekarang kita kan sudah umurnya 76 tahun itu yang merdeka ya kan. Entah tahun ini kan. 76 tahun ya. Iya kan? Kemarin ini Jadi ya. gimana sih Pak? Maksudnya pandangan Pak Bambang sendiri selaku pengamat sejarah gitu. Maksudnya sudah umur 76 kalau ibarat manusia itu kan udah Udah wah dewasa. gitu kan. Jadi kalau saya memang kalau mau bicara ekstrim begini ya, sebetulnya membangun negara itu, mensejahterakan itu tidak perlu waktu lama-lama. Hasanuddin membangun Kesultanan Banten itu hanya dalam waktu 37 tahun. 37 tahun. Ya, itu pun dimulai dari tahun 1552. Iya, tapi katanya ini tuh apa ya? Pada kalau saya baca gitu, maksudnya saya ini juga dari beberapa orang, maksudnya selalu adalah 100 tahun ketika Indonesia merdeka di tahun 2045 gitu. Itu tuh Indonesia emas. Kenapa harus nunggu itu gitu tuh? Padahal kan kata tadi kan bisa tuh Pak. Kita itu sering mengecil-kecilkan diri. Kita itu sering mengkerdil-kerdilkan diri. Padahal kita bisa hebat. Kita ini hebat, makanya sering kita dengar kita ini hebat kan gitu. Iya. Cuman kan itu hanya sebatas mulut. Iya, mulut. Tetapi jiwa kita belum tampil. Nah, gitu. Kita itu tadi itu membangun negara itu Hasanuddin aja, ya kan? Iya, nggak butuh lama ya. Nggak butuh lama. Kesultanan Banten 37 tahun dia sudah hebat dan sudah bisa lepas dari Demak. Kan tadinya Hasanuddin itu adipati di Banten di bawah kerajaan Demak. Itu awalnya 1525 tahunnya. Hasanuddin diangkatlah sebagai adipati di bawah Kesultanan Demak. Kemudian setelah 1552 gitu kan berarti 20 tahun ya. 25 ke 52. 25 ke 52. Berarti 27 tahun itu sudah dianggap hebat oleh Demak. Ternyata Banten tuh hebat loh. Ya buktinya ada. Kurang dari 30 tahun. Buktinya ada. Benteng, Sorosoan, ya kan? Iya. Bagaimana puasa. Tahu lah kehebatan Banten. Pokoknya tahu lah. Dari situ aja. Dari situ aja Demak itu udah melihat. Oh berarti ini harus diangkat jadi raja. Iya, Dinobatkanlah Hasanuddin sudah sebagai Raja Banten pada tahun 1552. Jadi cuma 27 tahun dia membangun itu. Udah hebat. Keren. Nah, keren banget. Nah, bahkan sampai ke kerennya itu sampai ke Maulana Yusuf punya putra itu kan. Memang di Maulana Yusuf itu sudah mengalami sedikit karena memang sudah apa ya? Masa jayanya itu sudah jalannya seperti itu. Yang namanya kerajaan itu. Pasti naik turun gitu. Naik turun. Cuma Indonesia aja yang nggak bisa dihancurkan. Oleh Belanda nggak bisa. Indonesia itu ya seperti ini gitu. Nah, contoh kalau kenapa di Turki Utsmani ya itu suatu negara besar ya, kemudian masuklah penjajah ya yang namanya David Emperor itu ya. David Emperor itu sebetulnya di situ
Nah, kemudian pecah sekarang jadi Yordania, jadi Lebanon, termasuk jadi Arab Saudi. Itu yang disebut divide et impera, memecah belah suatu bangsa besar jadi negara-negara kecil. Indonesia mana buktinya? Coba saya tanya. Iya, gitu. Hah? Masih tetap Utuh kan? utuh. Walaupun tadi itu ya pulaunya banyak Padahal banget. jauh-jauh, Iya, Kalimantan, Sumatera, Bali, tetapi tidak bisa dipecahkan. Kenapa? Karena yang bisa memecah belah bangsa Indonesia itu hanya Tuhan, bukan Belanda. Terus kita membencinya Belanda doang, padahal yang pertama kali datang ke sini yang Portugis, Spanyol, Inggris, yang konon katanya menghancurkan Kesultanan Yogyakarta itu Inggris. Jadi masih ada waktu. Kalau masih ada waktu sedikit lagi nanti saya coba apalagi yang mau dikupas. apa lagi kira-kira ini? Udah semua soalnya di sini. Udah semua. Udah semua. Jadi mungkin sebagai penutup ya. Kenapa di Banten ada orang Baduy? Nah, Kenapa di Jawa Tengah ada Kesultanan Yogyakarta? Nah, itu tuh. itu. Ya, ini nggak pernah dikupas sama siapapun karena cuma saya yang tahu. Nah, ini spesialnya. dan yang tahu nanti hanya yang ngedengerin aja. Karena emang Baduy juga lagi viral ya. Karena Lagi- kemarin digunakan Ya, sama viral. Pak Presiden itu kan jadi viral lagi. Viral lagi. Dan memang Baduy itu siapa? Kalau saya kemarin ada Pak Jokowi itu menghormati Baduy, sangat salut. Kenapa sih? Gitu nanti kita bahas ya. Baduy itu bangsa komunitas tertua di sini. Di Banten. Ya di Indonesia lah. Di Indonesia ya. Di Indonesia itu. Dan di Indonesia itu tertua. Memang dari dulu sudah ada. Kalau menurut sejarah yang kita dengar ya, bahwa itu gara-garanya ribut sama Sultan Hasanuddin, ya kan, nggak mau masuk Islam. Iya, pernah dengar kayak gitu ya. Iya. Terus lari, Akhirnya mengasingkan diri. Nah. Enggak. Itu tuh jauh sebelum Sultan Hasanuddin ada. Orang itu sudah ada. Itu zamannya masih di bawah Akitirem, itu dia sudah ada. Akitirem itu sebelum 1130 Masehi itu kan Salahkan Negara. Salahkan Negara itu siapa yang ingin menantunya Akitirem? Orang mana? Orang India. Orang India. Jadi kita ini siapa sih sebenarnya? Kita ini orang India. Iya. Kita ini sebenarnya orang India. Tapi agama kita memang itu lebih diajarkan oleh orang-orang dari Azerbaijan, dari Balkan sana, dari Armenia, dari Azerbaijan, Uzbekistan gitu kan. Datang sini dari Maghribi, Maulana Maghribi itu kan, dari Afrika. Dari sana. Dan memang satu-satunya yang tidak bisa diterima oleh akal tetapi fakta itu, dulu kan ini Hindu Buddha. Yes, benar. Betul kan? Iya. Kenapa bisa berubah jadi 90%? Drastis, ya. Kalau bukan karena, Iya. iya kan? Hmm. Karena dan itu nggak bisa dikulik-kulik, nggak bisa. Tetapi ya kitanya ini kadang-kadang tadi mengecil-kecilkan diri. Iya. Ya. Tadi apa yang dikecil-kecilkan kita ini katanya Iya. harus merdeka, harus kan? Nggak perlu merdeka lama-lama waktu. Cina. Nah, saya bicara Cina nih. Itu tahun 99 ke sana 1997 saya masih ketemu dengan orang-orang Cina di pelabuhan Jublin namanya, kalau sekarang Krakatau Bandar Samudra. 97. 97 ya, 1997 mereka masih tidak bisa keluar ke pelabuhan karena tidak ada surat izin oleh negaranya untuk keluar ke luar negeri misalnya gitu. Iya, maksudnya dia hanya bisa di pelabuhan. Ini bawa barang kapalnya, bongkar di namanya atau buang atau muat di pelabuhan. Nggak bisa masuk Ke kota nggak bisa. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa tuh dulu? Pertama nggak punya duit. Dulu ya. Iya nggak punya duit lah. Orang dia kan komunis. Komunis kan nggak digaji. Dia bekerja untuk negara. Komunis tuh nggak digaji. Bekerja untuk negara. Dan memang dijamin makan, dijamin baju, dijamin, tapi kan baju jelek-jelek, ya kan? Dia pahamnya ideologi komunis dalam bernegaranya waktu itu, ya kan? Hidupnya juga
apa ya, susah. Hmm. Mau keluar aja nggak bisa. Kenapa? Tidak punya sorpas. Sorpas itu bisa dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan itu apabila dia diperbolehkan oleh negaranya. Kalau negaranya melarang untuk mengeluarkan sorpas, otoritas pelabuhan nggak mengeluarkan sorpas, dan dia nggak bisa melewati gerbang jalan-jalan ke pasar, ke mall Simpang 3. Ya, nggak bisa. Apa namanya? City Mall. Situ mah nggak bisa. Apalagi kalau sekarang ada Transmart. Iya gitu. Kalau zaman dulu juga nggak bisa. Zaman dulu itu adanya Ramayana ya, sini nih yang sudah Matahari ya. Nah, di situ. Terus dengan di depan store yang di sana. Iya di. Itu. Itu udah lama. Nggak bisa dia ke situ. Nggak bisa keluar pelabuhan, itu Cina. Nah, begitu ribut-ribut reformasi orang Indonesia kan. Oh iya di 98 ya. 98 kan, ingat nggak? Iya. Reformasi. Tapi saya belum itu soalnya. Belum lahir. Belum lahir, maksudnya masih kecil. Masih kecil. Reformasi itu suatu upaya untuk kesadaran untuk memperbaiki diri, itu sebetulnya reformasi. Artinya itu satu kesadaran bersama untuk memperbaiki diri, reformasi. Nah, Cina itu melihat di Indonesia lagi apa kan? Lagi reformasi gitu. Kan dia mah orangnya niru aja, Cina mah. Iya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang segala macam dikenalnya kan peniru yang ulung. Ya. Iya. Indonesia reformasi, dia bareng reformasi juga. Makanya sekarang mah dia bisa keluar dari kapal kemana-mana. Sekarang bisa. Bahkan udah kemana-mana lah. Kemana-mana. Di setiap negara kayaknya ada. Ada. Padahal kalau dia masih mempertahankan ideologi komunis, ya nggak bisa keluar. Cuman dia memang nggak ngomong karena partainya masih tetap partai komunis. Kalau Indonesia nggak reformasi, harusnya partai yang 3 itu aja. Dulu kan P3, PDE sama Golongan Karya. Reformasi harusnya itu. Ini 48 partai, saya ingat itu. Iya benar. 48 partai muncul. Katanya untuk memperjuangkan rakyat. Nggak bisa, nggak ketemu. Yang namanya memperjuangkan rakyat itu 2 partai. Nah, adapun 3 partai ini kesempurnaan yang sudah diciptakan oleh bangsa Indonesia. Kesempurnaan sistem politik sebetulnya. Paripurna kan gitu. Inilah sebetulnya sistem politik yang benar ini. 3 partai. Golongan Karya, PDI, partai PDI, P3 itu. Begitu reformasi, akhirnya keribut. Cina enggak, tetap partai itu. Jadi ibaratnya gini, judulnya tuh Indonesia tuh reformasi kan. Cuman pada tindakannya belum. Tapi kebalikannya, Cina itu judulnya masih komunis. Pura-pura. Tapi perilakunya reformasi. Makanya dia sekarang katanya, saya juga nggak tahu ya, belum ngobrol sama Presiden Amerika, belum ngobrol sama Presiden Rusia, belum ngobrol sama Presiden Jerman, belum. Tapi katanya dia ini lebih ditakuti sama mereka. Cina ini sekarang. Iya. Lebih ditakuti karena lebih maju gitu. Lebih hebat, cepet lagi ya. Cepat gitu. Dan harusnya Indonesia itu seperti itu. Kenapa? Indonesia mau kayu, tinggal nebang, ya jualin aja ke luar negeri. Hah? Ya. Ikan di laut itu jualin aja ke luar negeri, jadi dolar. Hah? Ini malah Cina yang super power ya. Ini Cina super power katanya. Itu cuman dalam waktu 20 tahun. 20 tahun. Nah, kalau Hasanuddin 27 tahun membangun kesejahteraan, Cina cuma 20 tahun, tahun 98 sampai 2015 kalau nggak salah. 14. Sekitar itu ya. Iya, sekitar itu. Mulai dia bangkit. Nah, inilah sejarah, makanya kenapa tadi ada Baduy. Kita mau ngomong Baduy ya. Jadi mau Baduy itu adanya di Banten itu tadi itu Geger Cilegon juga adanya di Banten gitu ya. Jadi semua itu harus berkaca dari situ. Kita itu disuruh baca dari situ, disuruh baca. Jadi Baduy itu sebuah bangsa ya, kalau saya sebut bangsa lah, kalau kelompok ya. Iya, kelompok. Itu orang yang mempertahankan identitasnya, kejujurannya, menjaga alam, dan dia ini orang yang paling tidak menuruti hawa nafsu apa-apa ada. Yang ada sendiri ya dia terima sendiri.
ini orang yang paling konsisten, istiqomah, tidak pernah waktu Zaman pun enggak terlalu ini ya. kan pertama kali datang ajaran Hindu Buddha kan masuk ke Banten, ya ke Indonesia. Dia tetap agamanya Sunda Wiwitan. Sampai sekarang. Ya bahkan di kerajaan Kahuripan, Tarumanegara itu masih ada Sunda Wiwitan dijadikan agama negara. Padahal agamanya mereka ini, orang-orang ini. Begitu Hindu Buddha dia tetap Sunda Wiwitan. Kemudian Roba datanglah lagi sekarang kerajaan Pajajaran. Dia tetap aja nggak masuk Hindu Buddha, dia tetap Sunda Wiwitan aja. Kemudian masuklah Islam di Banten ini, ya. Dia nggak mau masuk Islam juga, tetapi hebatnya dia itu selalu komunikasi dengan raja atau penguasa setempat. Dengan Pajajaran dia datang sebak, dengan kerajaan Tarumanegara juga begitu, Salakan Negara juga dia hormat, gitu. Terus begitu merdeka juga ke Gubernur Banten kan, dan sebak kan tiap tahun. Itulah Baduy yang perlu dicontoh, konsistensinya. Itu yang perlu juga orang Indonesia itu ya seperti itu harusnya semua juga. Gitu. Harusnya seperti Baduy itu, apanya, kejujurannya, ya, konsistensinya, bagaimana dia menjaga alamnya, terus keyakinannya kepada apa yang diyakini. Kalau kita makan Islam, itu dia takut melanggar agamanya. Itulah orang Indonesia yang sebenarnya. Terus contohnya itu makanya Baduy disisakan oleh Tuhan di Indonesia itu supaya kita lihat itu, belajar dari situ. Terus kenapa juga Kesultanan Jogja ada? Biar kita juga suruh melihat. Jadi jangan ngata-ngatain Belanda kejam aja. Jadi biar tahu zaman penjajahan Belanda itu seperti apa sih. Nah kalau di buku Geger Cilegon sih jelas. Belanda presiden yang takut sama Haji Abdul Karim, dong nggak berani ngapa-ngapain dia juga. Bahkan satu kereta memang pernah dibantah presiden setelah terjadi peristiwa Geger Cilegon. Presiden berikutnya membantah, katanya masa presiden naik andong sama Haji Abdul Karim sih, katanya gitu, dibantah. Tetapi karena itu kan ada peristiwa setelah peristiwa Geger Cilegon, takut dia juga kan akhirnya ngebantah. Padahal mereka saking takutnya kunjung ke Tanah Arah, hormat sama Haji Abdul Karim itu, si Belanda ini hormat gitu. Dan seperti itulah situasi di zaman penjajahan. Kita mengecil-ngecilkan diri, disiksa segala sama Belanda mah. Nenek saya itu cerita sama saya, nenek saya itu Belanda itu hormatnya ngalah-ngalahin orang Indonesia karena mereka belajar dari orang Priangan, hormat sama. Mereka mempelajari perilaku kita. Nenek saya itu kalau ketemu saya pasti bahasa Belanda, pintar. Jadi saya sering cerita, tiap hari ketemu ngomong Belanda, cerita Belanda. Belanda hormat, enggak ada yang kejam-kejam begitu, enggak ada. Terus, nah untuk melihat situasinya ya lihat aja Jogja dulu dengan Jogja sekarang sama aja, bedanya dulu pemerintahannya gubernur jenderal, kalau sekarang mah presiden. Situasinya sama. Seperti itu ya. Seperti Jogja sekarang di masa penjajahan Belanda dan Jogja sekarang di masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama aja situasinya seperti itu. Itu kira-kira yang diketahui. Keren ya teman-teman ya, kalau ngebahas sejarah memang luar biasa, dan makin di dalam itu makin apa ya, selain kayak jadi candu gitu ya, pengen penasaran lagi kalau saya seperti itu. Mungkin juga itu hal dirasakan sama teman-teman ya. Nah mungkin nanti kedepannya kita bakal tentunya masih konsisten Pak ya, untuk bisa sama-sama sharing terutama Geger Cilegon ya. Karena masih panjang perjalanannya gitu kan, masih banyak yang belum dikupas. Ini edisi yang khusus di kemerdekaan ini Pak ya, supaya kita memang menjadi bangsa yang mau belajar dari sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Oke, terima kasih Pak Bambang ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan teman-teman juga tetap stay tune tentunya di channel ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar banyak hal tentunya. Terima kasih. Tetap stay tune dan jangan lupa subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.